Setelah menjalani banyak drama, dari diam membisu tak mau menjawab pertanyaan majelis hakim lalu salat dan ngaji di tengah sidang, akhirnya Rizik diizinkan untuk sidang secara offline. Saya cukup paham alasan majelis hakim mengabulkan rengekan Rizik. Karena susah juga kalau Rizik bertingkah diam membisu, acuh dan tak mau merespon pertanyaan majelis hakim. Daripada menghadapi sidang yang tidak normal, lebih baik kabulkan saja permintaannya. Cuma di sisi lain juga lucu. Bagaimana mungkin untuk kasus pelanggaran protokol kesehatan akan digelar dengan sidang yang terancam terjadi pelanggaran protokol kesehatan juga? Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa Rizik ini bukan orang biasa. Dalam arti, di belakang dia ada banyak nama pejabat dan petinggi negeri. Rizik memang hanya dimanfaatkan, seperti boneka yang bisa digerak-gerakkan dan dimainkan. Atas nama agama, semua isu bisa dimainkan. Kalau mau lihat betapa kuat bakup oknum pejabat atau aparat di belakang Rizik, lihatlah bagaimana baliho dan banner Rizik terpampang di hampir seluruh penjuru negeri. Dari mana dananya? Bagaimana koordinasinya? Omong kosong kalau itu adalah dana orang FPI. Percayalah, orang FPI itu tak sekaya itu. Mereka masih berharap nasi bungkus dan bayaran untuk demo. Kalaupun uangnya dari kantong mereka sendiri, apa ia bisa bebas pasang banner atau baliho di banyak titik dan aman? Seperti dijaga betul agar tidak rusak atau diturunkan oleh Satpol PP. Padahal kalau kita pasang baliho suka-suka atau ilegal, gak bayar, pasti cepat rusak. Seperti caleg atau bendera partai, kan umurnya hanya hitungan hari? Maka jangan heran kalau sampai TNI yang turun tangan membersihkan banner baliho wajah Rizik. Sambil unjuk kekuatan, divideokan dan disebarkan. Itu bukan sekedar laporan pada atasan atau masyarakat, tapi sebuah pesan jelas bahwa TNI selalu siap melindungi negeri ini dari perusak dan provokator di balik Rizik. Maka sekarang kalau melihat Rizik akhirnya diizinkan sidang offline, kita mesti curiga apakah ada negosiasi kekuatan oknum pejabat dan aparat di belakang ini? Selain itu, kasus yang menimpa Rizik, pelanggaran protokol kesehatan tak akan mampu menjeratnya dalam waktu lama. Karena Rizik harus segera keluar dari tahanan sebelum kampanye 2024. Karena sang dalang butuh dukungannya untuk memainkan kampanye SARA lagi. Jika tanpa bakup oknum pejabat atau aparat, Rizik pasti sudah dihukum berkali-kali hingga akhir usianya. Karena saking banyaknya kasus yang dilakukan, saking banyaknya kesalahan dan provokasi fitnah yang dilancarkan. Tapi bagaimanapun itu hanya analisa dari beberapa fakta yang sudah terjadi. Saya harap kita semua sadar dan paham bahwa Rizik bukanlah orang yang bisa disidang dengan adil. Juga bukan orang yang mudah untuk dihukum atas kasus-kasusnya. Karena ada pelindung kuat di belakangnya. Politisi yang memanfaatkan Rizik untuk mendulang suara dan citra. Kedepan, ketika sidang offline dilaksanakan, mungkin akan ada tekanan massa. Mungkin juga akan muncul atraksi-atraksi baru dari Rizik. Setelah diam dan pura-pura ngaji, nantinya mungkin akan lebih frontal memberikan jawaban karena sudah bisa disaksikan oleh pendukungnya. Tapi apapun itu, karena sudah diputuskan, kita semua harus bersiap. Seperti pengamanan sidang sampai penyebaran isu hoaks terkait Rizik. Pemerintah mestinya belajar dari kasus penyebaran hoaks hakim menerima suap. Memang pelakunya sudah ditangkap. Tapi masalahnya, video hoaks tersebut sudah terlanjur menyebar. Seperti api yang terlanjur memakan bangunan hingga jadi abu.
Kalaupun dipadamkan, ya sudah jadi abu. Video tersebut sudah terlanjur diyakini oleh banyak orang pengikut Rizik. Pertanyaannya, apa langkah dan peran Menkominfo dalam rangka mengamankan isu ini? Jangan-jangan di kementerian tersebut masih banyak tersisa kader-kader partai sapi? Yang menggunakan sumber daya dan infrastruktur yang ada justru untuk menyebarluaskan propaganda Rizik? Sebagai rakyat biasa saya berharap kasus ini bisa segera selesai. Semoga tak perlu ada lagi anggaran pengamanan untuk demo berjilid-jilid. Karena kita sedang mengalami masalah ekonomi. Dan eman saja kalau uang negara harus habis untuk hal-hal yang tidak ada gunanya seperti demo.